Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu ada sebuah berita yang menghebohkan, yang cukup menarik perhatian kita. Sebuah kejadian di daerah Jakarta Selatan. Ada 4 orang anak kecil yang kemudian tewas meninggal dunia di dalam kamar yang dikunci oleh bapak kandungnya sendiri. Dari hari Rabu anak-anak itu kemudian dikunci oleh bapaknya dalam kamarnya. Sampai hari Jumat baru tercium bau sehingga tetangga-tetangga memeriksa dan betul bahwa 4 anak itu kemudian tewas di dalam kamarnya, dan yang melakukan itu adalah bapak kandungnya sendiri. Ketika ibu daripada anak-anak itu sedang dirawat di rumah sakit karena kasus kekerasan rumah tangga, KDRT, yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yang tidak lain adalah bapak dari 4 orang anak yang tewas itu. Kejadian ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentu menyisakan kesedihan yang mendalam, baik bagi keluarga dan tentu bagi kita kaum muslimin. Kejadian yang sepatutnya tidak perlu terjadi, kejadian yang sungguh sangat memilukan. Kalau dulu ada pepatah yang kita kenal dari kecil, sekejam-kejam harimau tidak ada yang makan anaknya sendiri. Sebuas-buasnya binatang tidak ada yang sanggup memakan anaknya sendiri. Kalau dulu tidak pernah kita dengar berita ada orang tua yang sanggup membunuh, menghilangkan nyawa anak sendiri. Tapi pada hari ini, akhir-akhir ini, sering kita mendengar ada orang tua yang sanggup menghilangkan nyawa anak sendiri dengan berbagai alasan dan berbagai latar belakang tentunya. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi perhatian bagi kita khususnya umat Islam. Karena tentu sebagai seorang suami, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa keberadaan laki-laki, keberadaan seorang suami adalah sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarganya, yang harusnya menjaga, mengayomi, melindungi, memfasilitasi, tapi justru yang terjadi sebaliknya, melakukan kekerasan dan menghilangkan nyawa anak kandung sendiri. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ada 3 kali mengatakan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat. Perjanjian yang sangat berat itu pertama Allah ungkapkan ketika Allah meminta janji kepada Nabi Musa alaihi salam. Perjanjian berat yang kedua mitsaqan ghalidhan itu adalah perjanjian antara Nabi Musa dengan Bani Israel. Dan perjanjian berat yang ketiga dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala jelaskan ketika seorang laki-laki menerima amanah dari wali si perempuan untuk menjadi istri dan pasangan hidupnya. Mitsaqan ghalidha. Betapa tidak berat jamaah yang dirahmati Allah. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, yang kita pertaruhkan itu bukan hanya untuk kehidupan istri dan anak kita di dunia saja, tetapi yang akan kita pertaruhkan dan akan dimintai Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban adalah dunia sampai akhirat. Bagaimana makan, kehidupan, rumah, pakaian, seluruh anak dan istri kita menjadi tanggung jawab seorang laki-laki, suami, seorang ayah. Dan begitu juga bagaimana nasib anak, bagaimana nasib istri kita ketika di akhirat juga menjadi tanggung jawab seorang yang bernama suami dan laki-laki. Itu maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Dan yang punya tanggung jawab untuk menjaga itu tidak lain adalah seorang suami dan seorang ayah. Seorang istri tidak akan masuk neraka sebelum diperiksa suaminya. Sebelum anak-anaknya masuk ke dalam neraka, anak-anak itu akan ditanyakan dulu bagaimana tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan kepada kita, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Sebaik-baik orang di antara kamu, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap anak-anaknya. Jangan sampai kita kepada teman kita baiknya luar biasa, sama teman kita, sama tetangga kita, sama orang lain baiknya luar biasa, di depan orang kita luar biasa, tetapi ketika dalam rumah kasar betul dia kepada istrinya, kasar betul dia kepada anak-anaknya. Padahal yang melayani, yang mendampingi, yang melahirkan anaknya dan sebagainya tidak lain adalah istri yang kemudian dia terkadang melakukan kekerasan kepadanya. Satu hari, jamaah yang dirahmati Allah, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab didatangi oleh seorang sahabat, yang kemudian sahabat ini awalnya ingin mengadukan karena istrinya di rumah kurang baik, karena istrinya di rumah, kalau bahasa kita, cerewet. Sampai akhirnya sahabat itu tepat berada di depan di rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan tentu pada saat itu sahabat ini kemudian mendengar bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang dia mau mengadu terhadap Umar ternyata sedang diceramahi, sedang berbicara dengan istrinya. Setelah itu kemudian Umar keluar dari rumah dan melihat sahabat itu dan mengatakan, apa keperluanmu wahai sahabatku? Sahabat ini mengatakan, tak jadi. Kenapa begitu? Karena awalnya aku tadi ingin menceritakan curhat kalau aku sering dimarahi istriku. Kemudian aku mendengar engkau pun begitu wahai Umar bin Al-Khattab. Kemudian akhirnya Umar mengatakan, wahai sahabatku, tidakkah kau lihat anak-anakku ini? Tahukah engkau siapa yang melahirkan anak-anakku ini? Tidakkah engkau melihat baju yang sedang kupakai ini? Tahukah engkau siapa yang menyuci, menggosok, menyiapkannya? Tidakkah engkau melihat rumahku ini? Siapa yang mengurus dan menjaga serta semua itu tidak lain adalah kerja daripada istriku. Begitu Umar ibn al-Khattab mencontohkan kepada kita akan bagaimana perlakuan terhadap keluarga, terutama istri dan anak-anak. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang kita baca dan yang kita dengar ini sungguh adalah kejadian yang sangat-sangat memilukan, terlepas dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam landasan. Mungkin permasalahan yang dihadapi seorang suami adalah sedang permasalahan ekonomi. Permasalahan yang sedang dihadapi adalah permasalahan kehilangan pekerjaan. Permasalahan yang dihadapi suami mungkin berbagai macam permasalahan yang sedang dihadapi. Yakin dan percayalah saudaraku jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Bahwa di setiap kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi, yakin dan percaya bahwa ada Allah dan akan ada kemudahan setelah kesulitan.
Cobaan-cobaan kehidupan yang Allah berikan dalam rumah tangga, cobaan-cobaan yang Allah berikan dalam kehidupan ekonomi adalah merupakan cobaan yang berat. Kita mungkin yang tidak merasakannya mungkin mengatakan sabar, mungkin mengatakan kuat bang, sabar bang. Tapi mungkin orang yang merasakannya, cobaan ekonomi, cobaan keluarga, cobaan pekerjaan adalah merupakan cobaan yang berat. Tapi semua cobaan-cobaan itu tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang mampu dan kuat menghadapi cobaan itu, sehingga kita bisa melewati cobaan itu dan menaikkan tingkat dan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan saja mengatakan amanna, bahwa aku telah beriman kepadamu ya Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan dia belum mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang kita terima dalam bentuk apapun itu adalah merupakan cara Allah untuk membuktikan keimanan kita. Sejauh mana rasa cinta, sejauh mana rasa pengorbanan kita kepada Allah akan terlihat setelah ujian itu datang kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, hidayah dan inayah untuk tetap bisa menghadapi semua cobaan-cobaan hidup yang Allah berikan, sehingga kita lulus nanti menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.